Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Sudah semakin mendekati lebaran ya, makanya udah mulai juga nih kami nyicil review film lebaran. Kemarin udah ada Susana, terus gak tahu nanti akan ada apa lagi dalam waktu dekat. Gue lupa urutan jadwalnya. Tapi kali ini gue juga akan ngebahas salah satu dari 6 film lebaran yang akan tayang tahun 2026 ini, yaitu film dengan judul yang akan terdengar familiar pasti di kuping para milenial terutama ya. Gen Z juga bisa familiar sama judulnya ya. Mungkin Gen Z yang agak-agak tua gitu, yang agak-agak dekat sama milenial mungkin pernah dengar atau familiar dengan judul ini, yaitu ada Senin Harga Naik yang disutradarai sama Dina Jasanti. Nah, kalau ngomongin judulnya, buat yang mungkin belum tahu, terlalu muda untuk tahu atau somehow lu udah cukup tua tapi nggak pernah denger, Senin Harga Naik itu jargon yang sering dipakai terutama di era 2010-an ya, dan sering dipakai sama orang yang jualan properti, jualan rumah. Tujuannya adalah biar para calon konsumen itu pada FOMO, pada buru-buru beli deh sekarang. Kenapa? Soalnya Senin besok harganya udah naik. Intinya itu buat yang belum tahu ya, biar orang pada beli, pada tergoda untuk mengeluarkan uangnya untuk mengkonsumsi. Padahal home is not about the place ya, but the people. Katanya dari yang kita sering dengar, terutama di film-film bertema keluarga. Rumah bukan soal tempat, bukan soal bangunan, melainkan orang-orang di dalamnya. Itu yang sering diangkat sama film-film drama keluarga, termasuk Senin Harga Naik ini juga. Kalau ceritanya itu berawal pada saat karakter utama kita yang namanya Mutia yang diperanin Nadia Arina itu kabur dari rumah gara-gara ngerasa ibunya yang diperanin Meriam Bellina yang juga pemilik toko roti sukses bernama Mercusuar itu terlalu ngontrol hidup dia. Tapi emang bener, semua hal di kehidupannya si Mutia itu dikontrol sama emaknya, Retno nama emaknya ya. Dari persoalan kerjaan, pada saat ada masalah di kantor, ibunya datengin kantor dia, urusan pacaran, urusan semuanya itu pokoknya dicampurin sama si ibu. Dan pada saat si Mutia mau kabur, mau pergi, si ibu tuh gak menghalangi sama sekali. Dia cuman ngomong, kamu tidak akan jadi apa-apa tanpa ibu. Buset, ya pantes habis itu langsung kabur, ngerasa ditantang, ngerasa diremehin si Mutia ini. Tapi intinya selang 3 tahun kemudian si Mutia mulai meniti karir yang ya bisa dibilang lumayan cerah ya di perusahaan properti. Dia jadi salah satu karyawan terbaik yang jago ngerayu pemilik rumah buat setuju sama pembebasan lahan. Simpelnya adalah dia itu jago mengusir secara halus, ngusir orang-orang yang tinggal di suatu rumah biar mau pergi dari rumah itu tanpa ngerasa mereka tuh diusir. Dan kemudian setelah mereka pergi, udah pembebasan lahan, rumahnya dibangun hal lain. Itu keahliannya Mutia yang bikin karir dia itu pelan-pelan mulai naik. Nah, di waktu bersamaan toko roti Mercusuar itu mulai meredup popularitasnya. Udah gak seramai dulu. Kalau dulu toko rotinya tuh tiap hari ada orang penuh, sampai diwawancara TV. Sekarang sepi. Dan rumah juga makin sepi ya, soalnya si anak laki-laki, si anak sulung yang namanya Amal diperanin Andri Masyadi itu juga pergi. Sama kayak Mutia, dia pergi karena kesel sama emaknya. Cuman bedanya kalau si Amal nih kesel karena si ibu itu sering ngelontarin komentar-komentar pedes ke istri dia. Taris nama istrinya ya, diperanin sama Givina. Intinya tuh si ibu si Retno itu sering nyalahin si Taris. Ngomongnya ke Amal tuh, kamu tuh sekarang berubah, pasti disuruh sama Taris ya. Wah anjing, itu benih konflik yang sangat besar kawan-kawan. Kalau ada seorang mertua ngomentarin menantunya di depan anak laki-lakinya sendiri, waduh. Walaupun emang itu sering terjadi ya, kalau seorang ibu punya anak cowok terus kemudian anak cowoknya tuh menikah, si ibu ngerasa bahwa anak cowoknya itu direbut sama perempuan lain, itu sering terjadi sih. Untungnya saya tidak. Tapi itu perlu diperhatikan tuh ya. Buat lu misalkan lu anak cowok mau nikah, lu perhatikan tuh jangan sampai istri lu berkonflik sama emak lu. Hati-hati. Jadi intinya si Amal tuh udah pergi juga lah, meninggalkan hanya satu orang anak di rumah, yaitu si bungsu yang namanya Tasya diperanin Naila Purnama ya. Dia sendirian ngejaga ibunya di rumah. Kedengeran familiar sebenarnya kan cerita itu. Drama keluarga, ada konflik dengan orang tua, terus kemudian anaknya pergi satu-satu. Itu udah sering kita dengar di film-film yang lain. Soalnya di sini skripnya emang kayak nyertain banyak pakem khas drama keluarga, khas tearjerker yang temanya adalah family value. Itu banyak banget yang dimasukin di sini. Kekhasan, kalau nggak mau disebut kekelisean ya, gue sebutnya kekhasan dari genrenya yang dimasukin di sini. Dan of course, karena karakter si ibu itu perekonomiannya sudah semakin susah, toko rotinya semakin sepi, akan ada scene atap rumahnya jebol. Gue nggak tahu kenapa, tapi penulis film Indonesia itu suka banget pakai atap jebol untuk nampilin kemiskinan
kemiskinan untuk nampilin perekonomian. Susah, gue nggak tahu kenapa. Padahal apa kayak yang lain kan juga bisa tanah keramik gitu meledak, itu juga bisa terjadi loh. Setelah itu barulah kita masuk ke permasalahan utama film ini, yaitu di saat Mutia dapat tugas dari perusahaannya buat ngegusur toko roti mercusuar, buat ngegusur emaknya sendiri. Si Mutia sebenarnya nggak mau, tapi dia nggak bisa apa-apa. Soalnya itu tugas datang langsung dari direktur yang paling puncak tuh, yang diperanin Hamis Daud. Datang langsung dari si bos, dan dia dapat iming-iming bonus gede banget, 5 kali gaji, dapat 1 unit rumah, terus dapat apa lagi ya? Oh, kenaikan jabatan jadi general manager, jadi GM. Tapi sebenarnya dia ngelakuin itu karena kepepet, karena diharuskan, disuruh langsung sama bosnya. Poinnya adalah even setelah dia keluar dari rumah, which is tujuannya biar bisa hidup bebas, biar bisa hidup nggak dikontrol sama ibunya, ternyata Mutia tetap dikontrol sama orang lain, sama bosnya, sama kantornya. Tetap aja hidupnya tuh di bawah kontrol orang lain lah, nggak hidup sesuai dengan keinginan dia sendiri. Nggak susah buat penonton tuh mengira-ira nanti ini alurnya bakal dibawa kemana. Tapi emang ngasih sesuatu yang baru di ceritanya, bukannya di tujuan utama Senin Harga Naik. Dia tahu kalau ceritanya itu ya let's say klise, bisa ditebak, dan dia nggak masalah dengan itu. Kekuatan utama dari film ini adalah adegan emosional yang datang dari 2 hal. Satu, karena directingnya Dina Jasanti yang lumayan jago lah mengolah adegan emosional tanpa harus kerasa lebay, tanpa harus bikin penontonnya enak. Dan adegan emosional itu nggak semuanya tuh peristiwa gede ya, nggak semuanya itu harus melibatkan tangisan, kesedihan, atau ngamuk-ngamuk. Nggak harus yang gede kayak gitu. Ada juga hal-hal kecil. Misalnya nanti lu akan lihat obrolan di depan toko roti antara Retno, si ibu, sama salah satu karyawan seniornya ya, yang namanya itu Ida, diperanin Nunggi Kusumastuti. Itu nggak ada nangis-nangis, nggak ada teriak-teriak di situ. Cuman 2 orang tua yang ngobrol sambil ngopi-ngopi gitulah, sambil minum-minum sesuatu. Obrolannya lirih aja, pelan-pelan aja, tapi mereka tuh kayak berbagi isi hati, terutama si ibu ya. Kayak dia udah ngomong saya gagal jadi ibu. Nggak ada nangis yang saya gagal jadi ibu, nggak, udah kalem aja ngobrolnya, kayak soul aja. Tapi di situ kayak kerasa intim, kerasa hangat. Itu yang gue suka dari Senin Harga Naik. Gak semua adegan emosionalnya itu harus yang gede, harus meledak-ledak. Yang kecil, yang intim kayak gitu juga ada. Nah itu tadi ya, bisa emosional karena satu, directingnya Dina Jasanti, dan yang kedua adalah acting pemain-pemainnya. Seperti biasa gue suka mainnya Nadia Arina karena dia bisa nyimbangin antara drama dan humor. Humornya nggak yang force, tapi natural aja, seperti biasa lah. Likeable karakternya jadinya, walaupun dia banyak ngelakuin keputusannya belin. Tapi anchor, jangkar utama dari Senin Harga Naik adalah aktingnya Meriam Bellina. Marah-marahnya bagus, tapi yang gue paling suka adalah senyumnya. Senyum yang paling cuman muncul tuh berapa kali doang ya, karena karakter si ibu ini kan digambarin tuh keras, galak. Senyum itu dia cuman paling curi-curi, pada saat orang lain gak ngeliat dia akan diam-diam tuh. Misalkan pada saat dia tersenyum ngelihat gimana chat dia di grup WhatsApp itu ditanggepin sama Mutia, walaupun cuman pakai emot kayak gini yang dia pikir tuh mau ngegebukin dia, padahal artinya semangat gitu. Terus dia juga sempet senyum simpul pada saat si Mutia itu ngomelin dia, kenapa sih ibu nih masih nyimpenin obat-obat yang udah lama, udah kadaluarsa, pantesan ibu sakit terus. Nah dia diomelin gitu suka karena dia ngerasa aku diperhatiin. Itu gue tersentuh lihat senyum dia yang cuman beberapa detik. Justru karena lebih sedikit itulah kenapa senyumnya dia jauh lebih bermakna. Nah yang gue sayangkan dari film ini adalah konklusinya. Gue ngerasa konklusinya tuh kayak buru-buru banget. Turning point sikap si protagonisnya yang tadinya itu egois, pengen mengejar keuntungan pribadi, akhirnya sadar kalau dia itu harusnya mementingkan keluarga daripada materi. Itu kayak cepet banget. Terus solusi yang dikasih buat konflik utamanya tuh juga cepet banget. Kayak semuanya tuh dirangkum paksa biar bisa berjalan dalam 5-10 menit terakhir lah. Padahal harusnya itu adalah sebuah proses yang lebih panjang daripada itu. Gak sampai 10 menit sih ya, 5-7 menit terakhir lah kayak semuanya itu dipaksakan untuk segera selesai. Sayang sih emotional impactnya tuh jadi gak maksimal. Cuman ya at least sebagai drama keluarga yang konvensional, Senin Harga Naik ini digarap dengan oke. Efektif lah, berhasil mencapai tujuannya kalau buat gue. Dia gak menawarkan dobrakan, dia gak ngasih sesuatu yang baru, tapi dia cocok sebagai film lebaran. Padahal settingnya gak ada lebaran-lebarannya sama sekali ya, tapi dia cocok sebagai film lebaran. Kenapa? Karena dia ngebahas soal rumah, dia ngebahas soal pulang. Jadi di halaman toko mercusuar, toko punya si Retno, si ibu, itu emang literally ada mercusuar di sana. Mercusuar yang tiap malam tuh selalu nyala. Ya nggak segede mercusuar asli ya, tapi lumayan kelihatan lah, lumayan tinggi kalau di tengah perkampungan tuh, dan selalu ada lampu. Itu dibangun karena mereka tinggal di pemukiman yang sempit. That's why anak-anaknya sering nyasar, makanya dibangun tuh mercusuar biar anak-anak yang tersesat itu bisa pulang ke rumahnya. Secara literal dan secara metaforik ya, karena di sini juga digambarin anak-anaknya tuh sempat tersesat.
makanya nggak pulang. Dan akhirnya berkat mercusuar itu mereka bisa pulang lagi. Intinya Senin harga naik adalah soal pulang ke rumah. Gak peduli lu pergi seberapa jauh, pergi seberapa lama, intinya lu tetap akan pulang ke rumah. Oke, kalau skor buat Senin harga naik, ya bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Ini film lebaran pertama yang gue tonton dan ya memuaskan. Sesuai dengan ekspektasi gue, dia bisa ngasih drama keluarga yang hangat, yang menyentuh, yang cocok buat dijadiin film lebaran. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin pengen nonton film lebaran yang bisa ditonton rame-rame bareng keluarga, terutama bareng orang tua lu, bareng ibu lu, ini mungkin tontonan yang tepat. Silakan dicoba. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian di kolom komentar. Silakan kira-kira filmnya seperti apa, atau bisa juga di scorefilm.com. Silakan diramaikan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti and La Familia. Thank you banget tersobat, walaupun gak gue tampilkan di sini juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review film lebaran berikutnya.